Halo sahabat, kita lanjutkan perjalanan sambil ceritanya ya. Tentu saja dengan cerita yang lebih seru. Kini kita mulai perjalanan dari dekat lokasi SPBU Simpang, Ciptasari, yang berada di Kecamatan Pamulihan, Sumedang, menuju Cirebon. Kali ini saya punya cerita yang sangat menarik dan masih berkaitan dengan yang lagi viral. Dan saya mohon maaf kalau ada nama orang atau nama tempat yang disebutkan sama dengan nama lokasi di tempat kalian ataupun nama orangnya. Semua hanya penyesuaian agar lebih menarik jalan ceritanya. Oke, mari kita lanjut perjalanan dan simak ceritanya baik-baik. Ini cerita tentang azab seorang kiai cabul di Jawa Timur. Namanya Kiai Wastari dan istrinya Ningwulan yang tidak tahu apa-apa dengan kelakuan suaminya. Nama pondoknya Ponpes Nurul Wastari, sesuai nama kiainya. Silahkan simak dengan santai dan fokus sambil menikmati keindahan perjalanannya. Di sebuah desa yang tenang di lereng Gunung Arjuno, Jawa Timur, berdiri pondok pesantren Nurul Wastari. Namanya diambil dari sang pendiri, sekaligus pengasuh utama, Kiai Haji Wastari bin Abdullah. Kiai Wastari dikenal sebagai ulama yang alim, suaranya merdu saat mengaji, dan khutbahnya selalu membakar semangat para santri. Ribuan santri laki-laki dan perempuan datang dari berbagai penjuru Jawa untuk belajar ilmu agama di bawah asuhannya. Pondok itu megah, dengan masjid besar berlantai marmer, asrama-asrama rapi, dan kebun luas yang menghasilkan sayur mayur untuk kebutuhan santri. Ningwulan, istrinya yang cantik dan lembut, adalah sosok yang selalu tersenyum. Dia putri seorang kiai besar dari Kediri. Ningwulan mengurus rumah tangga, mengajar santriwati mengaji dan tata krama, serta selalu memasak sendiri untuk suaminya. Dia percaya sepenuh hati bahwa suaminya adalah orang soleh yang dijaga Allah. Mas Wastari itu malaikat dalam wujud manusia, katanya seringkali pada santri-santri perempuan yang mengeluh capek belajar. Dia tak pernah curiga, bahkan saat suaminya sering bertemu tamu sampai larut malam di ruang tamu pondok yang terpisah. Padahal, di balik jubah putih dan sorban hijau yang selalu rapi itu, Kiai Wastari menyimpan nafsu yang tak terbendung. Sudah hampir 10 tahun dia menjalani kehidupan ganda. Awalnya hanya godaan kecil, pandangan yang terlalu lama pada santriwati yang baru datang, lalu sentuhan tidak sengaja saat membetulkan bacaan Al-Quran. Lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Dia punya ruang khusus di belakang pondok, sebuah kamar tamu mewah yang hanya boleh dimasuki oleh santriwati pilihannya. Di sana, dia mengajarkan ilmu batin yang katanya rahasia, tapi sebenarnya hanya dalih untuk memuaskan nafsunya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jawa Timur. Kiai Wastari baru saja selesai mengajar seorang santriwati berusia 17 tahun bernama Siti. Gadis itu pulang ke asrama dengan air mata dan rasa malu yang tak bisa diucapkan. "Ini untuk kebaikanmu, Nak. Jangan cerita siapa-siapa atau dosamu akan besar," bisik Kiai sebelum gadis itu pergi. Kiai tersenyum puas sambil merapikan bajunya. Nafsunya semakin besar seiring usianya yang sudah menginjak 52 tahun. Dia merasa tak tersentuh, seolah Allah memaafkannya karena ilmu yang dia sebarkan. Keesokan harinya, azab mulai datang secara halus, seperti bisikan angin sebelum badai. Pagi itu, saat Kiai Wastari memimpin sholat subuh berjamaah, suaranya tiba-tiba parau. Ayat-ayat yang biasa mengalir indah seperti sungai menjadi tersendat. Beberapa santri saling pandang. "Kiai kenapa ya?" bisik mereka. Setelah sholat, Kiai merasa tubuhnya panas dingin. Dia pulang ke rumah dan langsung berbaring. Ningwulan khawatir. "Mas, minum jamu dulu. Mungkin kecapean semalam mengaji sampai larut." Malam berikutnya, mimpi buruk datang. Kiai Wastari bermimpi dikelilingi oleh ratusan perempuan berjilbab putih, tapi wajah mereka rusak,
Mata mereka menangis darah. Mereka berteriak, "Kau mengaku kiai, tapi kau merusak kami." Kiai terbangun berkeringat dingin. Nafasnya tersengal. Dia bangun, berwudu dan sholat malam, tapi hatinya tetap gelisah. Hanya mimpi, gumamnya. Azab semakin nyata di siang hari. Saat mengajar ngaji di kelas santriwati, tiba-tiba tangan Kiai Wastari gemetar hebat. Buku yang dipegangnya jatuh. Lebih parah lagi, saat dia mendekati seorang santri untuk membetulkan bacaan, tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah segar yang tak berhenti. Santri-santri panik. Ninggulan yang dipanggil segera membawa suaminya ke kamar. Dokter desa datang, tapi tak menemukan penyebab medis yang jelas. Mungkin tekanan darah, kata dokter. Tapi Kiai tahu ini bukan tekanan darah biasa. Seminggu berlalu. Kiai Wastari tak bisa lagi mengajar di ruang khususnya. Nafsunya masih membara, tapi tubuhnya mulai menolak. Setiap kali dia mencoba mendekati santriwati, rasa sakit seperti jarum menusuk-nusuk di bagian vitalnya. Malam-malam dia gelisah mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam dinding kamarnya. Padahal pondok itu tak ada anak kecil. Ninggulan tetap setia. Dia merawat suaminya dengan penuh kasih. "Mas, sabar ya. Ini pasti ujian dari Allah. Kita lebih banyak sholat dan sedekah." Dia tak tahu bahwa suaminya sering menangis diam-diam. Bukan karena sakit fisik, tapi karena bayangan-bayangan dosa yang mulai mengejar. Suatu malam, Kiai Wastari akhirnya mengaku sebagian. "Ulan, aku pernah berbuat salah dengan santri. Tapi dia tak berani cerita semuanya." Ninggulan terkejut, tapi dia memaafkan. "Kita taubat bersama, Mas. Allah Maha Pengampun." Tapi azab tak berhenti di situ. Kini, setiap kali Kiai Wastari naik mimbar untuk khutbah Jumat, tiba-tiba lidahnya keluh. Kata-kata zina dan nafsu keluar tanpa sengaja dari mulutnya di tengah khutbah, membuat jamaah terperangah. Beberapa santri mulai meninggalkan pondok. Kabar burung mulai menyebar di desa. Kiai Wastari katanya ada apa-apanya dengan santri perempuan. Ninggulan mendengar desas-desus itu, tapi dia menutup telinga. "Fitnah," katanya tegas. Suatu sore, saat hujan deras lagi mengguyur Ponpes Nurul Wastari, Kiai Wastari duduk sendirian di ruang khususnya yang kini terasa dingin dan pengap. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Di depannya muncul bayangan Siti, santri yang dulu sering dia ajari. Wajah gadis itu pucat, bajunya basah kuyup. "Kiai, saya hamil dan saya tak sanggup lagi." Kiai terkejut, tapi saat dia mendekat, bayangan itu menghilang, hanya meninggalkan bau anyir darah di lantai. Kiai Wastari jatuh berlutut, tubuhnya menggigil. Dia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya pelan-pelan. Nafasnya sesak. Di luar, petir menyambar-nyambar, seolah langit ikut marah. Ninggulan dari rumah utama berlari ke ruang itu sambil memanggil, Mas Wastari." Dia menemukan suaminya tergeletak di lantai, mata terbuka lebar, tapi tak bisa bicara. Hanya bibirnya yang bergetar mengucap istighfar yang tak jelas. Di pondok Nurul Wastari, malam itu menjadi malam yang panjang. Santri-santri berbisik-bisik. Beberapa yang tahu kebenaran mulai angkat koper. Yang lain tetap setia pada kiai mereka yang dulu diagung-agungkan. Ninggulan duduk di samping suaminya, menggenggam tangan dingin itu sambil menangis tanpa suara. Dia masih tak mau percaya sepenuhnya pada desas-desus. Allah pasti memberi kesembuhan. Kita harus sabar. Sementara itu, di balik kesadaran Kiai Wastari yang mulai kabur, azab terus berlanjut.
Suara-suara dari masa lalu semakin keras. Wajah-wajah santriwati yang pernah dirusaknya muncul bergantian. Nafsu yang dulu dia puja-puja kini menjadi siksaan yang membakar dari dalam. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya mulai merasakan api neraka duniawi. Malam itu, angin di lereng Gunung Arjuno tidak berhenti menderu. Di dalam kamar utama rumah Kiai yang biasanya penuh kehangatan, Kiai Wastari terbaring di kasur dengan mata setengah terpejam. Tubuhnya panas seperti terbakar, tapi tangannya dingin seperti es. Ning Wulan duduk di sampingnya, mengusap kening suaminya dengan kain basah sambil sesekali membacakan ayat-ayat Al-Quran. Air matanya jatuh pelan, tapi suaranya tetap tenang. "Mas, bangun. Sholat Isya sudah lewat. Kita sholat berjamaah dulu ya, biar Allah kasih kesembuhan," bisik Ning Wulan lembut. Dia tak tahu bahwa di telinga suaminya, suara azan yang biasa indah itu kini bercampur dengan tangisan bayi dan erangan perempuan yang pilu. Di alam kesadaran Kiai Wastari yang setengah sadar, azab semakin dalam. Dia melihat dirinya sedang berdiri di tengah masjid besar Ponpes Nurul Wastari, tapi masjid itu kosong. Tiba-tiba, dari arah mihrab muncul puluhan bayangan santriwati. Mereka semua memakai kerudung putih, tapi wajah mereka pucat pasi. Ada Siti yang hamil muda. Ada Rina yang dulu kabur ke kota karena malu. Ada juga Fatimah yang kini sakit jiwa setelah ilmu batin yang diajarkan Kiai. Mereka mendekat perlahan. Tangan mereka memegang perut atau dada yang seolah terluka. "Kiai, kau bilang ini ibadah. Kau bilang ini jalan menuju Allah," kata Siti dengan suara yang bergema. Kiai mencoba berteriak minta maaf, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya di dunia nyata kejang-kejang hebat. Ning Wulan panik, memanggil santri laki-laki untuk menahan tubuh suaminya. Pagi harinya, kabar menyebar cepat di seluruh pondok. Kiai sakit keras, mungkin kerasukan, bisik para santri. Beberapa ustadz muda yang selama ini curiga mulai berani bicara. Ustadz Mahmud, salah satu guru senior yang diam-diam tahu banyak rahasia, mendatangi Ning Wulan. "Ning, maaf, sudah saatnya Ning tahu. Banyak santriwati yang diminta mengaji pribadi sama Kiai. Bukan sekali dua kali." Ning Wulan menggeleng keras. Wajahnya memerah karena marah dan sedih bercampur. "Astagfirullah Ustadz, itu fitnah. Mas Wastari itu orang soleh. Beliau yang mendirikan pondok ini dari nol. Jangan dengar omongan orang iri." Tapi benih keraguan mulai tumbuh di hati Ning Wulan. Malam itu, saat dia membersihkan ruang khusus di belakang pondok yang jarang dia masuki, dia menemukan sehelai jilbab kecil yang bukan miliknya. Bau parfum murahan dan beberapa helai rambut panjang di karpet. Ning Wulan duduk lemas di lantai. Tangannya gemetar. Ya Allah, apa ini nyata? Sementara itu, kondisi Kiai Wastari semakin memburuk. Dokter dari kota Malang yang dipanggil tak bisa menemukan penyakit fisik yang jelas. Mungkin gangguan saraf atau psikis berat, kata dokter itu. Tapi Kiai tahu, ini azab. Setiap kali dia mencoba tidur, dia merasakan sensasi seperti ada yang menindih tubuhnya. Persis seperti yang biasa dia lakukan pada santriwati dulu. Nafsu yang dulu membara, kini menjadi siksaan. Bagian tubuhnya yang dulu menjadi alat dosa, kini terasa seperti disetrika besi panas setiap kali muncul bayangan perempuan. Suatu sore, ketika hujan reda, Kiai berhasil duduk. Suaranya parau saat memanggil Ning Wulan. "Wulan, aku mau cerita semua. Aku sudah melakukan dosa besar. Banyak sekali.
Ninggulan menangis terseduh. Dia mendengarkan pengakuan suaminya yang terputus-putus. Tentang ruang khusus, tentang ilmu batin palsu, tentang ancaman agar santri diam, tentang uang pondok yang dipakai untuk membungkam keluarga korban. Ninggulan terdiam lama. Wajahnya yang biasa lembut kini pucat. Tapi Mas, kenapa? Kita sudah punya segalanya. Pondok besar, murid banyak, nama baik. Kiai hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia merasakan penyesalan yang sungguh-sungguh. Dia minta tolong pada Ninggulan untuk memanggil semua santriwati yang pernah menjadi korbannya, agar dia bisa meminta maaf. Tapi ketika Ninggulan mencoba mencari mereka, banyak yang sudah tidak ada di pondok. Beberapa pindah ke pondok lain, ada yang pulang kampung, ada yang menikah mendadak dengan orang jauh. Azab terus berlanjut dengan cara yang aneh. Di pondok, tiba-tiba terjadi kejadian-kejadian ganjil. Air wudhu di kamar mandi santriwati kadang berbau anyir. Beberapa santri mendengar suara laki-laki mendesah di ruang khusus yang sudah dikunci. Tanaman jambu di kebun belakang yang biasa subur tiba-tiba layu semua. Murid-murid mulai meninggalkan Ponpes Nurul Wastari secara diam-diam. Jumlah santri yang dulu mencapai 1.200 orang kini tinggal separuh dalam waktu 2 minggu. Kiai Wastari yang dulu disegani, kini hanya terbaring lemah. Dia berusaha taubat. Setiap hari dia sholat, zikir, bahkan meminta dibacakan ruqyah oleh beberapa kiai tetangga. Tapi setiap kali ruqyah berlangsung, dia berteriak kesakitan, seolah ada sesuatu yang mencabik-cabik jiwanya dari dalam. Mereka tidak mau pergi, jeritnya. Ninggulan kini terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, dia masih mencintai suaminya dan ingin menyelamatkan pondok yang sudah seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, dia mulai mendengar cerita-cerita mengerikan dari santriwati yang berani bicara. Malam-malam dia tak bisa tidur, memeluk Al-Quran sambil bertanya-tanya. Apakah aku istri yang buta? Apakah aku juga berdosa karena diam saja selama ini? Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit Jawa Timur, Kiai Wastari bangun dengan mata liar. Dia berjalan tertatih ke masjid, naik ke mimbar dengan susah payah. Di depan puluhan santri yang tersisa, dia berusaha berkhutbah taubat. Anak-anakku, kiai kalian ini adalah orang berdosa besar. Tapi sebelum kalimat berikutnya keluar, tiba-tiba angin kencang masuk ke masjid. Lampu-lampu berkedip-kedip. Kiai Wastari terjatuh dari mimbar, tubuhnya kejang lagi. Dari mulutnya keluar busa putih. Di tengah kegelapan sesaat, beberapa santri melihat bayangan perempuan berjilbab berdiri di belakang Kiai. Tangannya memegang pundak suci itu. Ninggulan berlari dari rumah utama sambil berteriak memanggil nama suaminya. Pondok Nurul Wastari kembali gempar. Kabut tebal turun menyelimuti lereng gunung, seolah menutupi aib yang belum sepenuhnya terbongkar. Dan azab Kiai Wastari masih terus berlanjut, entah sampai kapan. Apakah taubatnya akan diterima? Apakah Ninggulan akan sanggup memikul beban ini sendirian? Apakah Ponpes Nurul Wastari akan runtuh atau bangkit kembali dengan cara yang tak terduga? Malam-malam di Jawa Timur masih panjang dan rahasia-rahasia yang tersimpan di balik dinding pondok itu belum semua terungkap. Mari kita lanjut. Malam itu, Masjid Ponpes Nurul Wastari diselimuti kabut tebal yang aneh. Padahal musim kemarau sudah mulai. Kiai Wastari tergeletak di lantai mihrab. Tubuhnya kejang dengan busa putih di sudut bibir. Beberapa santri laki-laki yang masih setia berusaha mengangkatnya. Tapi tubuh Kiai terasa sangat berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menindihnya. Ninggulan menerobos kerumunan dengan kerudung yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Mas Wastari, jeritnya. Dia memeluk kepala suaminya di pangkuannya. Saat itu juga, Kiai membuka mata lebar-lebar. Matanya merah,
seolah ada darah di balik bola matanya. Dengan suara yang serak dan terputus-putus, dia berbisik di telinga istrinya. "Wulan, mereka datang. Semua anak-anak itu. Mereka tidak mau pergi. Aku merasakan apa yang mereka rasakan dulu." Wulan gemetar. Malam itu untuk pertama kalinya dia melihat suaminya bukan sebagai malaikat, melainkan sebagai manusia biasa yang penuh dosa. Tapi cintanya masih ada. Dia meminta santri membawa kiai kembali ke rumah utama dan memanggil kiai-kiai tetangga untuk ruqyah massal. Ruqyah berlangsung hingga subuh. 3 kiai dari pondok-pondok besar di Malang dan Pasuruan datang. Mereka membaca ayat-ayat dengan suara menggelegar. Setiap kali ayat tentang zina dan khianat dibacakan, Kiai Wastari menjerit seperti disembelih. Tubuhnya melengkung aneh, tangannya mencakar-cakar dada sendiri hingga berdarah. Aku taubat, teriaknya berulang kali. Tapi setiap kali dia mengucapkan itu, suara tawa perempuan terdengar dari langit-langit kamar. Pelan tapi jelas bagi semua yang hadir. Setelah ruqyah, salah satu kiai tamu, Kiai Soleh dari Kediri, menarik Wulan ke samping. "Ning, ini bukan kesurupan biasa. Ini azab. Suami Ning telah melukai banyak anak gadis yang diamanahkan belajar agama. Kalau tidak ada taubat nasuha dan perbaikan nyata, ini bisa berlanjut sampai nyawa." Wulan ambruk duduk di teras rumah. Dia yang selama ini selalu membela suaminya kini mulai retak. Pagi harinya, dia memanggil semua santriwati yang masih tinggal. Di ruang pengajian perempuan, dengan suara bergetar, Wulan bertanya, "Siapa di antara kalian yang pernah diminta mengaji pribadi oleh kiai?" Awalnya sunyi, tak ada yang berani. Tapi kemudian seorang santri kelas 3 bernama Aisyah berdiri. Air matanya mengalir. "Ning, dulu saya dipanggil ke ruang belakang. Kiai bilang itu untuk membersihkan hati dari nafsu. Tapi gadis itu tak sanggup melanjutkan. 1 persatu, 3, lalu 5 santriwati lain ikut berdiri. Cerita mereka mirip. Pujian, ancaman dosa, sentuhan yang berkah, hingga perbuatan yang meninggalkan luka seumur hidup. Wulan mendengar semuanya sambil memegang dadanya. Rasanya seperti ada pisau yang diputar-putar di hatinya. Malam itu dia tak tidur. Dia duduk di samping suaminya yang kini hanya bisa terbaring lemah. Dan untuk pertama kalinya dia berani bertanya dengan suara dingin, "Mas, berapa banyak yang Mas rusak?" Kiai Wastari hanya bisa menangis. Dia mengaku ada lebih dari 20 orang dalam 10 tahun terakhir. Beberapa masih di pondok, banyak yang sudah pergi. Wulan tak lagi menangis. Matanya kosong. "Kita harus tanggung jawab, Mas. Pondok ini harus dibersihkan." Azab tak hanya menyerang kiai, tapi juga pondok secara keseluruhan. Seminggu kemudian, banjir bandang melanda lereng Gunung Arjuno. Padahal hujan tak terlalu deras. Air bah masuk ke asrama santriwati, merusak banyak barang dan kitab-kitab kuning. Kebun sayur yang jadi sumber penghasilan pondok rusak total. Donatur besar yang biasa rutin mengirim uang tiba-tiba menghentikan bantuannya tanpa alasan jelas. Murid-murid laki-laki yang tersisa banyak yang minta pindah. Kiai Wastari yang dulu gemuk dan berwibawa kini tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya rontok banyak, kulitnya pucat kekuningan. Setiap malam dia bermimpi yang sama. Dirinya digantung di pohon besar di belakang pondok, dikelilingi santriwati yang melemparinya dengan batu sambil membaca ayat-ayat yang dulu dia ajarkan sendiri. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke pondok. Namanya Ratih. Dulu dia santriwati kesayangan Kiai 10 tahun lalu. Kini dia sudah menikah dan punya anak. Dengan wajah tegar, Ratih menemui Wulan. "Saya datang bukan untuk balas dendam, Ning, tapi untuk meminta keadilan.
Anak saya yang pertama mirip sekali dengan Kiai. Saya tak pernah cerita pada suami saya. Ning Wulan syok berat. Dia pingsan di tempat. Saat sadar, dia meminta Ratih tinggal sementara dan memanggil Kiai. Di hadapan Ratih, Kiai Wastari yang sudah tak berdaya meminta maaf sambil menangis terseduh. Tapi Ratih hanya diam. "Maaf tidak akan mengembalikan masa muda saya, Kiai," katanya pelan sebelum pergi. Kini, Ponpes Nurul Wastari seperti pondok yang kehilangan ruhnya. Masjid masih berdiri megah, tapi terasa dingin. Santri yang tersisa tinggal sekitar 300 orang. Banyak yang mengaji dengan hati was-was. Ning Wulan kini yang memimpin segalanya. Mengatur asrama, mengajar, bahkan memimpin rapat pengurus. Suaminya hanya terbaring di kamar, sesekali berbicara sendiri, memohon ampun. Tapi azab Kiai Wastari belum usai. Malam-malam dia sering terbangun karena merasakan tangan-tangan halus menyentuh tubuhnya. Sentuhan yang dulu dia lakukan pada korban-korbannya kini kembali kepadanya sebagai siksaan. Nafsunya yang dulu tak terbendung kini mati total. Digantikan rasa jijik dan sakit yang luar biasa setiap kali bayangan nafsu muncul. Ning Wulan di sisi lain mulai menemukan kekuatan baru. Dia masih merawat suaminya, tapi dengan jarak. Setiap malam dia berdoa panjang. "Ya Allah, kalau Mas Wastari masih bisa diperbaiki, tolong sembuhkan. Kalau tidak, ambillah nyawanya agar tidak terus menyiksa diri dan orang lain." Angin di lereng Arjuno masih bertiup kencang setiap malam. Kabut masih sering turun. Dan di Ponpes Nurul Wastari, cerita tentang Kiai Cabul yang sedang menjalani azab duniawinya terus berlanjut. Apakah Kiai Wastari akan mati dalam penyesalan? Apakah Ning Wulan akan mempertahankan pondok atau menutupnya? Apakah korban-korban lain akan muncul dan menuntut? Atau ada keajaiban taubat yang akan mengubah segalanya? Malam-malam berikutnya di Jawa Timur masih menyimpan banyak rahasia. Masih penasaran? Mari lanjutkan, biar nggak nanggung. Kabut di lereng Gunung Arjuno tak kunjung hilang selama hampir 2 minggu. Penduduk desa mulai berbisik bahwa Ponpes Nurul Wastari dikutuk. Beberapa orang tua murid datang menjemput anaknya secara diam-diam di tengah malam. Jumlah santri kini tinggal kurang dari 200 orang. Masjid yang dulu penuh sesak saat sholat Jumat kini terasa sepi. Suara iqomat terdengar gema menyedihkan. Di kamar utama, Kiai Wastari kini tak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Tubuhnya kurus kering, tulang iganya terlihat jelas di balik kulit yang menguning. Setiap kali dia mencoba mengucapkan kalimat taubat, lidahnya terasa terbakar. Dokter kampung sudah menyerah. Kiai-kiai yang dipanggil untuk rukyah pun mulai jarang datang. Mereka bilang, azab ini terlalu berat, hanya Allah yang tahu batasnya. Ning Wulan kini menjadi tulang punggung segalanya. Pagi hingga malam dia mengurus pondok, memeriksa dapur umum, mengajar ngaji santriwati yang tersisa, menyelesaikan administrasi, bahkan turun ke sawah milik pondok untuk memastikan panen tak gagal total. Wajahnya yang dulu selalu lembut dan tersenyum, kini kaku. Matahari siang membuat garis-garis kecapekan terukir di dahinya. Tapi di balik itu semua, hatinya hancur berkeping-keping. Setiap malam setelah merawat suaminya, Ning Wulan duduk sendirian di teras belakang. Dia memeluk lutut sambil menatap langit. Ya Allah, aku istri macam apa? Selama ini aku benar-benar buta, gumamnya. Kadang dia menangis tanpa suara, kadang marah pada dirinya sendiri. Cinta dan kebencian bercampur aduk di dadanya setiap kali melihat wajah suaminya yang menderita. Suatu dini hari, sekitar pukul 3, Kiai Wastari terbangun dengan jeritan mengerikan. Ning Wulan yang tidur di kursi samping langsung terlonjak.
Suaminya duduk tegak, matanya melotot ke arah pojok kamar yang gelap. "Ada apa, Mas?" tanya Ning Wulan sambil memegang tangan dingin suaminya. Mereka bawa bayi. Bayi-bayi yang seharusnya lahir," bisik Kiai dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Tiba-tiba dari pojok kamar muncul bau amis darah yang sangat kuat. Ning Wulan tak melihat apa-apa, tapi dia merinding hingga bulu kuduknya berdiri. Kiai menangis terseduh. "Aku lihat anak dari Siti, anak dari Ratih, anak-anak yang gugur karena malu. Mereka semua memanggilku Bapa." Ning Wulan tak tahan lagi. Dia keluar kamar dan muntah di teras. Untuk pertama kalinya, dia berpikir untuk meninggalkan suaminya. Tapi kemudian dia ingat janji pernikahan dan tanggung jawabnya sebagai Ning Pondok. Dia kembali masuk, membersihkan keringat suaminya, dan membacakan Yasin dengan suara pelan yang bergetar. Azab semakin kreatif menyiksa. Keesokan harinya, saat Ning Wulan membuka lemari pakaian suaminya untuk mengganti baju, dia menemukan puluhan foto Polaroid lama. Foto-foto santriwati sedang tersenyum polos, ada yang sedang mengaji dengan pakaian longgar, ada yang sedang tidur. Ning Wulan gemetar hebat. Dia membakar semua foto itu di belakang rumah sambil menangis histeris. Asap hitam mengepul tinggi dan anehnya angin membawa bau kertas hangus itu ke seluruh pondok. Berita itu menyebar lebih luas. Seorang wartawan lokal dari Surat Kabar Jawa Timur datang menyamar sebagai orang tua calon santri. Dia berhasil mewawancarai beberapa santri yang berani bicara. 2 hari kemudian, berita skandal Kiai Ponpes Nurul Wastari muncul di koran dan mulai beredar di media sosial. Nama pondok yang dulu harum kini menjadi bahan gunjingan. Donatur terakhir mundur. Tagihan listrik dan gaji guru tak terbayar. Beberapa ustadz memilih hengkang. Santri laki-laki yang tersisa mulai ribut karena makanan mulai dikurangi. Kerusuhan kecil terjadi di asrama. Ning Wulan harus turun tangan sendiri, berdiri di tengah kerumunan santri sambil berteriak, "Sabar anak-anakku, ini ujian, kita perbaiki semuanya." Di tengah kekacauan itu, Kiai Wastari mengalami halusinasi yang semakin parah. Dia merasa kulitnya disentuh ratusan tangan halus setiap malam. Kadang dia tertawa sendiri seperti orang gila, kadang menjerit meminta ampun. Tubuhnya yang dulu kuat karena nafsu, kini menjadi sumber siksaan. Setiap ereksi yang tersisa, meski jarang, diikuti rasa sakit luar biasa, seolah ada bara api di dalamnya. Suatu sore yang mendung, seorang perempuan paruh baya datang ke pondok. Namanya Bu Suminah, ibu dari salah satu korban yang sudah meninggal dunia karena depresi berat 3 tahun lalu. Perempuan itu tak banyak bicara. Dia hanya meletakkan seikat bunga mawar putih di depan pintu rumah Kiai. Lalu berkata pelan pada Ning Wulan, "Anak saya mati karena malu. Katanya dia diberi berkah oleh Kiai. Sekarang giliran kalian merasakan sakitnya." Bu Suminah pergi tanpa menoleh lagi. Malam harinya, bunga-bunga itu layu dalam hitungan jam meski disimpan di vas dengan air bersih. Ning Wulan kini benar-benar sendirian. Dia masih merawat suaminya setiap hari, membersihkan tubuh yang hampir tinggal tulang, menyuapi bubur yang sering dimuntahkan kembali. Tapi hatinya sudah berubah. Cinta yang dulu membutakannya kini menjadi sayang yang getir dan penuh luka. Sementara Kiai Wastari di ambang batas kesadarannya mulai melihat cahaya kecil di ujung siksaannya. Kadang dia bermimpi bertemu malaikat yang bertanya, "Apakah engkau benar-benar menyesal atau hanya takut neraka?" Dia selalu menjawab menyesal, tapi azab tak kunjung pergi. Ponpes Nurul Wastari kini berdiri seperti rumah tua yang hampir roboh.
Angin malam masih membawa suara tangisan samar dari ruang khusus yang sudah dikunci rapat. Santri yang tersisa sholat dengan hati was-was. Ninggulan berjalan mondar-mandir setiap malam, memegang tasbih sambil berdoa panjang. Dan azab itu masih terus berjalan, pelan, pasti, tanpa belas kasihan. Malam-malam di lereng Gunung Arjuno semakin dingin dan gelap. Ponpes Nurul Wastari kini tinggal bayangannya saja. Hanya sekitar 80 santri yang tersisa. Kebanyakan anak-anak desa sekitar yang tak punya tempat lain. Rumah-rumah asrama banyak yang kosong. Atap bocor dan rumput liar mulai menjalar di halaman yang dulu rapi. Nama besar Nurul Wastari kini disebut orang dengan nada jijik atau ibah. Kiai Wastari sudah tak lagi bisa bicara jelas. Tubuhnya hanya tulang dibalut kulit kering yang mengelupas. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti gesekan besi karat. Ninggulan masih setia merawatnya, meski hatinya sudah mati rasa. Dia membersihkan tubuh suaminya yang penuh luka karena sering mencakar sendiri, menyuapi bubur yang hampir selalu dimuntahkan, dan membacakan Al-Quran hingga suaranya serak. Puncak azab datang pada suatu malam Jumat Kliwon, saat angin berhembus kencang membawa bau tanah basah dan anyir yang tak wajar. Kiai Wastari tiba-tiba bangun dengan kekuatan yang tak terduga. Matanya terbuka lebar, putihnya memerah seperti darah. Dia berteriak dengan suara yang bukan suaranya, campuran antara jeritan laki-laki dan tangisan puluhan perempuan. Mereka datang! Semua mereka datang! Ninggulan yang sedang berwudu langsung berlari ke kamar. Yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Kiai Wastari melengkung di tempat tidur seperti orang kesurupan berat. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Tubuhnya digoyang-goyang oleh kekuatan tak kasat mata. Di sekeliling tempat tidur, Ninggulan melihat bayangan-bayangan samar. Puluhan perempuan berkerudung putih berdiri melingkar. Wajah mereka rusak, perut beberapa di antaranya membuncit. Ada yang memegang bayi tak bernyawa. Kiai menjerit-jerit memohon ampun. Aku salah, aku cabul, aku munafik, ampuni aku ya Allah. Tapi setiap kali dia mengucap nama Allah, rasa sakit semakin hebat. Bagian tubuhnya yang dulu dia gunakan untuk berbuat dosa, kini membengkak, memerah, dan terasa seperti dibakar dari dalam. Dia merasakan setiap sentuhan, setiap nafsu, setiap tangisan korban-korbannya seolah sedang terjadi kembali padanya, berlipat ganda. Ninggulan berusaha memeluk suaminya, tapi Kiai mendorongnya keras sambil berteriak, "Jangan sentuh aku kotor, aku najis." Di saat-saat terakhirnya, Kiai Wastari melihat semuanya dengan jelas. Dia melihat wajah Siti yang bunuh diri di kos-kosan kota. Wajah Ratih yang hidup dalam trauma. Wajah gadis-gadis lain yang kehilangan masa depan karena ilmu batin darinya. Dia merasakan sakit hati Ninggulan yang selama ini dia khianati. Dia merasakan kehancuran pondok yang dia bangun dengan tangan kotor. Dengan sisa tenaga, Kiai Wastari meraih tangan Ninggulan. Air matanya bercampur darah. "Ulan, maafkan aku. Aku telah merusak segalanya. Jangan ikuti aku ke neraka. Tutup pondok ini. Mulai yang baru dengan kebersihan hati." Tubuh Kiai Wastari kejang hebat untuk terakhir kali. Dari mulutnya keluar suara seperti ratusan orang menangis sekaligus. Kemudian, dengan mata terbuka lebar, seolah masih melihat azab yang menantinya, Kiai Haji Wastari menghembuskan nafas terakhirnya. Bau anyir darah dan busuk yang menyengat memenuhi seluruh kamar. Tubuhnya langsung kaku dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Mulut terbuka lebar, mata melotot penuh ketakutan. Ninggulan menangis tanpa suara di samping mayat suaminya. Dia tak lagi merasa sedih seperti istri yang kehilangan, melainkan
seperti orang yang baru terbebas dari mimpi buruk panjang. Keesokan harinya, Kiai Wastari dimakamkan dengan sederhana di belakang pondok. Hanya sedikit orang yang datang. Tanah kuburannya terasa keras dan tak mau menerima mayat dengan mudah. Petugas kubur harus berjuang keras. Malam setelah penguburan, banyak warga desa mendengar suara tangisan dan jeritan samar dari arah makam itu. Ponpes Nurul Wastari akhirnya ditutup 6 bulan kemudian. Ninggulan menjual sebagian tanahnya untuk membayar utang dan memberikan ganti rugi pada beberapa korban yang berani muncul. Dia pindah ke desa kecil di Kediri, hidup sederhana sambil mengajar ngaji anak-anak yatim dengan hati yang sudah bersih. Dia tak pernah menikah lagi. Pelajaran penting dari cerita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Azab di dunia bisa jauh lebih pedih daripada yang dibayangkan, terutama bagi orang yang memakai jubah agama untuk menutupi nafsu dan kemunafikan. Kiai Wastari mengajarkan ilmu, tapi hatinya rusak. Dia membaca Al-Quran, tapi tak pernah benar-benar mengamalkannya. Nafsu yang tak dijaga akan menjadi racun yang membunuh pelan-pelan, merusak bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, istri, santri, dan lembaga yang dibangun. Seorang istri yang buta karena cinta buta pun akhirnya harus membayar mahal. Kebaikan sejati adalah kebersihan hati, bukan hanya tampilan lahiriah atau jabatan. Bertaubatlah sebelum azab datang, karena saat pintu taubat ditutup oleh kematian, penyesalan tak lagi berguna. Jagalah amanah, jagalah nafsu, dan ingatlah selalu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Dan cerita azab Kiai Wastari di Ponpes Nurul Wastari menjadi peringatan bagi siapa saja yang memakai agama untuk kepentingan duniawi. Sahabat, demikian cerita tentang Kiai Wastari yang semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nantikan cerita menarik dan perjalanan menarik lainnya yang lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.